melalui bagaimana menjadi operator alat berat. Hari ini adalah ujian akhir, ujian tertulis. Tadi staf saya sudah ke sini, yang main di belakang ya. Perhatikan. Ya. Tadi pagi staf saya sudah mendampingi kalian, mengawasi kalian ujian tertulis. Nilainya sangat ditentukan oleh kalian sendiri, yang akan diberikan catatannya oleh instruktur. Ya, saya ingin bahwa nilainya kalian itu betul-betul sesuai dengan fakta. Ya, dan saya ikut menandatangani sertifikat yang akan diterbitkan oleh LPT. Berikut, kenapa Kadisnaker hadir di sini? Dinas Tenaga Kerja, khususnya di Kota Makassar, mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap semua lembaga-lembaga pelatihan swasta yang ada di Kota Makassar. Untuk anak-anakku ketahui bahwa jumlah lembaga pelatihan yang ada di Kota Makassar itu kurang lebih 100 yang dikelola oleh swasta. Salah satu diantaranya adalah LPTM. Masih ada 2 lembaga lain yang juga melaksanakan pelatihan alat berat, ya. Tapi kenapa saya hadir di sini? Karena di samping memang saya rutin dipanggil untuk memberikan pelatihan, memberikan motivasi, juga karena tentunya berdasarkan verifikasi dan validasi, lembaga ini sangat memenuhi syarat dan punya kinerja yang baik. Ya. Sehingga tidak salah ketika anak-anakku semua ini memilih tempat ini. Kalian dengar dari mana bahwa ada LPTM di Makassar? Ayo, dengar dari mana? Websitenya siapa? Google. Alumni, oke. Apalagi? Disnaker. Ini juga Disnaker selalu ngupload informasi kegiatan kami yang ada di sini ya. Jadi alumni di sini saya kira sudah sangat banyak dan sudah banyak yang berhasil. Ya, sehingga memang salah satu indikator menentukan kualitas dari suatu lembaga adalah alumninya. Ya, dan lembaga ini sudah banyak ya alumninya bekerja dan sukses di sektor-sektor lain. Ya, terutama sektor apa? Pertambangan, ya. Sehingga selalu saya katakan bahwa kalian tidak salah memilih lembaga ini. Ya, kita lihat fasilitasnya kan. Teorinya dilaksanakan di Jalan Batua, di sini dilaksanakan praktek. Alatnya sudah luar biasa dan bisa kita saksikan langsung. Kalau lembaga lain itu saya tidak lihat alatnya, Pak. Dia bawa kami ke tempat lain untuk melaksanakan pelatihan praktek. Ya mungkin karena ya itu tadi dia tidak punya lokasi yang cukup, kemudian memang mungkin baru tahap ya memulai sehingga ya sistemnya mungkin ya. Tapi kami tidak ingin mematikan semangat warga kota untuk membuat lembaga pelatihan. Ya seperti besok-besok kalian kalau sudah punya modal boleh juga membuat lembaga pelatihan. Justru lembaga, kalau kita buat lembaga pelatihan maka kita punya amal lebih besar. Karena apa? Kita mencerdaskan orang. Ya, memberi mereka SIM, ya. Semacam surat izin berupa sertifikat untuk mereka jadikan modal untuk bisa bekerja. Nah, anak-anakku semua, yang membedakan kalian nanti diterima atau tidak di satu perusahaan, menurut kalian apa? Yang membedakan, misalnya dari 45 orang, semua masukkan lamaran, semua meng-apply format, meng-apply dokumen-dokumen ke perusahaan tambang A, B, dan C. Apakah semua diterima? Tidak. Yang menentukan diterima apa? Apalagi?
attitude. Ya, jadi anak-anakku semua, walaupun kalian sudah punya sertifikat, punya ijazah, kalau attitude-nya kalian tidak bagus, saya pesimis kalian akan diterima. Ya, attitude itu penting. Attitude itu apa? Sikap kerja, etos kerja. Dan itu bisa terdeteksi saat kita wawancara. Wawancara ya, saya panggil satu-satu. Saya sudah bisa lihat karakter. Dari wajah, dari caranya menjawab, sudah bisa terbaca. Oh, ini bisa bekerja dengan jujur, ini bisa bekerja secara tim, ini bisa bekerja di bawah tekanan, ini bisa dipromosi lagi kalau dia bagus, dan seterusnya. Yang menentukan apa lagi yang saya sampaikan? Itu tadi, soft skill-nya dari dalam. Soft skill itu tidak kelihatan ya. Itu bisa dirasakan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Kalau skill kan bisa kelihatan hasilnya. Tapi kalau soft skill, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Makanya ini kalian masih punya waktu untuk memperbaiki soft skillmu, perbaiki attitude-mu, perbaiki motivasimu, perbaiki sikapmu. Apalagi kalau kalian masuk ke perusahaan asing. Yang kelola perusahaan sekarang, yang punya perusahaan sekarang kan sebagian besar perusahaan asing. Mereka akan sangat selektif di dalam menerima karyawannya. Ya, jadi saya ingatkan kepada kita semua, perbaiki attitude kalian. Perbaiki soft skill-nya, ya. Soft skill-nya itu diperbaiki. Sikap, mental, dan itu tadi, etos kerja. Etos kerja itu apa? Punya etos kerja, kita harus punya nilai. Kita harus punya semangat, kita harus punya nilai-nilai tersendiri dalam bekerja. Dan ke depan saya harap kalian tidak memilih pekerjaan. Kalaupun misalnya magang dulu ya, alhamdulillah kalau bisa terima magang. Kemudian jadi helper dulu ya, mungkin jadi helper dulu baru bisa bawa alat berat. Karena tidak mungkin kalian nge-apply nanti langsung jadi operator, pasti kalian akan jadi helper dulu. Seperti Pak Instruktur ini, tidak serta-merta jadi instruktur, tapi diawali dengan apa? Helper, kemudian jadi operator, kemudian mekanik, instruktur, dan seterusnya. Ya, dan satu lagi saya sampaikan kepada kalian, ya, jangan suka yang instan. Ya, sesuatu yang instan itu tidak bagus. Apa itu instan? Bukan mie instan ya. Instan itu terlalu mau cepat. Mau langsung duduk di atas. Perkuat dulu dasar, landasan. Ibaratnya kalau kita naik tangga jangan langsung lompat ke tangga 5. Ikuti dulu di sini, ya. Step by step. Saya duduk di sini sebagai kepala dinas, kurang lebih masa kerja saya 30 tahun. Tidak langsung kan jadi kepala dinas. Saya kepala dinas sudah 15 tahun. Ada 5 dinas saya pimpin. Tapi saya mulai dari awal. Tahu tidak? Waktu saya jadi CPNS gaji saya cuma berapa? 80.000. Tahun 91. Tahun 91 gaji PNS, CPNS 80.000. Bapak saya pejabat. Tapi saya tidak mengandalkan bapak saya. Saya antar surat ke semua kantor. Saya lakukan. Disuruh oleh pimpinan. Saya bilang, saya tidak mau karena bapak saya pejabat. Tidak. Saya lakukan. Karena saya mau belajar dari yang kecil-kecil. Sehingga ketika kita duduk di atas, kita tahu apa yang ada di bawah. Kita paham. Kita tahu prosedurnya. Tahu enggak? Saya punya kerja dulu. Ini kertas stensil yang dulu istilahnya kertas stensil. Waktu itu kan belum ada namanya mesin fotokopi. Stensil. Jadi kalau orang anu tuh diputar begini. Saya pergi pungut bekas-bekas yang rusak, yang meleleh tintanya. Saya bikin apa? Bikin amplop. Saya punya target, satu hari saya harus bikin amplop sekian ratus. Jadi saya bikin, saya gunting. Jadi saya sekarang pintar gak bikin amplop. Gunting, susun, lem, bikin. Itu kerja saya dulu, padahal pegawai negeri nih. Golongan 3.
anak pejabat. Ya, jadi jangan kita mengandalkan orang lain. Andalkan Tuhan dan diri kita sendiri. Karena ketika saya tidak lakukan itu, maka saya tidak akan bijaksana ketika saya jadi pemimpin. Karena saya tidak lewati itu namanya, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga ketika kita melewati hal-hal yang sulit, kita punya dasar kuat, ketika kita sudah jadi pemimpin, kita akan jadi apa? Bijaksana. Karena kita sudah lewati semua. Kita jalani. Ke kantor, naik PT-PT, naik beca 2 kali, kemudian naik, padahal suami saya perwira. Ya, suami saya perwira Angkatan Laut. Saya juga tidak dimanjakan oleh suami saya. Suami saya punya mobil dinas, tapi saya tidak gunakan mobil dinasnya untuk saya pergi ke kantor. Saya naik beca dari kompleks, naik PT-PT 2 kali, sampai di balai kota. Dulu ada namanya Puyuh, Pak. Wis bertingkat. Saya naik itu dengan anak-anak saya. Udah perwira ini, kapten. Ya, mayor. Istri perwira. Tapi saya tidak mau mengandalkan semua itu. Saya mau berproses. Sopir suami saya bilang, ibu saya antar, enggak usah. Ada sopir kantor, sopir suami saya mau antar, saya enggak mau. Karena saya mau belajar, saya mau jalani semuanya. Agar kelak ketika kita sudah duduk di atas, kita bisa rasakan apa yang dirasakan oleh bawahan kita. Oh iya. Nah sekarang staf saya banyak perempuan. Semua anak-anaknya dibawa ke kantor. Karena saya juga alami dulu. Waktu saya jadi staf, anak saya sekolah, saya jemput tiap hari, kasih makan di kantor, belajar di kantor, dan seterusnya. Sehingga ketika saya melihat staf saya seperti itu, ya saya sudah pernah jalani, saya sudah lewati, saya maklumi. Yang penting tetap bekerja. Anak saya diurus, saya pekerjaan juga selesai. Jadi anak-anak saya tidak ada yang protes ketika saya pulang malam bekerja, karena dia tahu apa yang saya kerjakan. Anak-anak tahu saya punya pekerjaan bagaimana beratnya. Sehingga mereka memaklumi apa yang saya kerjakan. Biar saya pulang tengah malam, mereka tidak protes. Iya mama, banyak kerjanya. Karena mereka sudah tahu. Mereka saya kasih tidur di kantor, mendampingi mereka bikin PR, sampai selesai PR-nya, tiba di rumah istirahat, dan itu seterusnya. Saya lakukan kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi anak-anakku semua, karena di sini saya diberi kesempatan untuk menginspirasi, memberi motivasi kepada kalian belajar sama orang yang sudah sukses. Dengar ceritanya. Ya, dengarkan ceritanya supaya kita juga ada, oh iya, ibu ini jadi kadis memang mulai dari nol. Memang mulai dari nol. Jadi kalian juga seperti itu nanti. Besok-besok kalian jadi pemimpin, tidak menutup kemungkinan kalian semua yang akan mengendalikan negara ini. Kalian semua yang akan memegang peran. Ya, sehingga saya berharap kalian kalau diberi tanggung jawab, sekecil apapun tanggung jawab itu, pertanggungjawabkan dengan baik. Tidak mungkin kalian diberi tanggung jawab yang besar kalau tidak mulai dari yang kecil. Ya, jadi kita diberi tanggung jawab kecil, tanggung jawab, habis itu menengah, semakin besar, dan kalian akan jadi pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang bijaksana, karena pengalaman kerja sudah cukup baik. Sekali lagi, sekarang banyak orang kaya karena instan, jangan diikuti. Banyak kan kalau kita dilihat di media-media sosial, cepat sekali kaya, tapi sudah berapa tahun kemudian hilang. Karena apa? Instan. Memang cepat. Sekarang cepat cari duit, sekarang banyak cara. Dengan cara instan banyak cara sekarang untuk cari duit yang bisa cepat. Ya, tapi itu tidak akan kekal. Ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, orang tua kalian sudah berjerih payah membawa kalian, apalagi yang dari luar kota, biayanya tidak sedikit. Kalian harus bayar untuk kursus, kalian harus mondok, kalian harus naik motor, naik PT-PT, kalian harus makan, kalian harus minum, tapi jangan merokok. Merokok itu membakar uang. Ya, orang asing tidak senang sama orang Indonesia yang merokok, supaya kita tahu ya. Kalau kalian mau kerja di perusahaan asing,
Karena merokok itu menghabiskan waktu. Ya, nanti kalian kalau sudah bekerja, kalian akan didampingi oleh orang asing. Anak mantu saya kerja di perusahaan asing di Morowali, ya, dan setiap bekerja selalu ada orang asing yang mendampingi. Untuk apa? Untuk mencuri ilmunya, ya, namanya bahasa Inggrisnya namanya transfer knowledge. Untuk mentransfer ilmu, ya. Itu persyaratan. Karena begini, kalian nanti itu akan diperiksa paru-paru. Iya tidak? Apalagi yang namanya helper atau operator itu akan banyak berinteraksi dengan debu, dengan tanah dan seterusnya. Ini harus terjaga ini paru-paru. Nah, kalau sudah kabur nih paru-parumu, merugikan perusahaan. Sekarang perusahaan asing mau yang betul-betul sehat jasmaninya dan rohaninya. Karena kalian akan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kalau kalian sakit-sakit yang rugi siapa? Perusahaan. Kalian juga, diri sendiri juga rugi kan? Pasti gajinya tidak full diterima karena sakit. Makanya jaga kesehatan. Kalau mau bekerja, ya, jangan ikut-ikutan orang merokok. Tidak sehat itu. Di Tuhan, saya punya anak tidak ada yang merokok, walaupun suami saya juga merokok, tapi sekarang sudah berhenti, ya, karena dia sudah sadar bahwa ternyata tidak ada manfaatnya, malah sakit. Jadi sekali lagi perusahaan asing itu mau orang yang sehat jasmani dan rohani, ya. Perbanyak berdoa, kemudian dengar-dengaran sama orang tua, dan ingat sekali lagi pengorbanan orang tuamu, ya, pengorbanan dalam bentuk finansial, uang, kemudian berharap anaknya akan sukses. Orang tua tidak menginginkan kalian membalas itu. Ya, saya selaku orang tua tidak pernah menginginkan anak saya membalas sesuatu kepada saya ketika mereka sudah bekerja dan sukses, tapi yang penting minimal kalian sudah bisa mandiri, itu sudah luar biasa bagi orang tua. Dan ingat, motivasi kerjamu diperbaiki, integritas, kejujuran, ya, jujur, berintegritas, kemudian bisa bekerja secara berkelompok. Ya, alangkah bahagianya ketika kita jadi staf yang dipercaya oleh pimpinan dan dicintai oleh teman-temannya. Luar biasa. Kemudian dipercaya dalam bekerja. Luar biasa kalau kita dikasih pekerjaan baru pimpinan kita bilang, kalau itu yang kerja selesai nih. Apa? Kesenangan tersendiri, batin kita puas. Sehingga kita betul-betul harus termotivasi atas kepercayaan yang diberikan. Ya, kepercayaan itu apa ya? Sesuatu yang tidak ternilai kalau ketika kita mau hitung dengan uang. Biar tidak ada uangnya di situ, tapi kalau pekerjaan itu selesai, puas kita punya batin. Ya, pengalaman saya seperti itu. Ya, walaupun memang tidak ada apa-apa yang kita harap di situ, tapi kalau hasilnya bagus, maka kepuasan tersendiri. Kita punya yang namanya kita memberi legacy kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tinggalkan. Kita punya kenangan, kita punya legacy, sehingga karya-karya kita itu diingat oleh orang lain, diingat oleh teman-teman kita, diingat oleh bawahan kita, bahkan dijadikan apa? Patron. Ya, dijadikan patron oleh orang-orang kader-kader kita ke depan. Karena kita ini kan sudah mau pensiun dan seterusnya, sehingga kita harus meninggalkan yang namanya legacy. Sehingga jadi apa? Role model kepemimpinan. Ya, sekali lagi anak-anakku semua, tidak lama lagi kalian akan turun ke lapangan, dan sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat. Ya, jadi kalian tidak berhenti belajar di sini, tapi di lapangan akan mendapatkan. Bisa saja alat-alat ini akan semakin berkembang, digital, ya. Alat-alat ini akan semakin canggih, sehingga kalian perlu selalu belajar. Ya, mungkin alat ini sudah tidak sama lagi tahun depan ketika kalian kerja. Sehingga harus tetap belajar. Belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar.
Dan informasi sekarang ini dunia dalam genggaman. Jangan berhenti belajar, belajar dari sini. Ya, tapi belajarnya yang positif. Ya, masalah alat berat, bagaimana trennya, bagaimana perkembangannya. Bahkan ada ponakan saya belajar memperbaiki mobil lewat YouTube aja dia, Pak. Dia perbaiki mobil lewat YouTube. Dia dipandu oleh YouTube. Makanya gunakan ini dengan baik, karena ini adalah ibaratnya pisau bermata dua. Kita mau positif atau kita mau negatif. Pisau itu mau digunakan potong sayur atau potong orang. Ya ini nih, ini. Kita bisa dijerumuskan oleh alat ini. Sehingga kita harus punya komitmen, harus konsisten, harus sikap bahwa alat ini, gadget ini akan membuat saya menjadi sukses. Belajar dari sini. Ya. Jadi itu saja saya sampaikan kepada kita semua. Jaga kesehatan, apa saya bilang, jasmani dan rohani harus seimbang. Dan belajar sambil bekerja. Jangan ketinggalan informasi, karena disinilah kita banyak belajar saat ini. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kembali lagi saya sampaikan, mohon maaf karena saya tadi panggil ketua DPR sehingga saya tidak bisa tepat waktu datang di sini. Tapi saya selalu rindu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak saya setiap minggu, Pak. Saya ingin selalu memotivasi anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang sukses. Mudah-mudahan apa yang saya dengar hari ini ada yang tertinggal di hati ya. Jangan masuk kanan keluar kiri. Apa itu masuk kanan keluar kiri? Berarti nggak ada yang tersimpan ya. Atau orang bilang sudah di luar kepala. Di luar kepala itu berarti nggak ada yang tersimpan. Kalau dibilang, sudah tahu itu di luar kepala. Kalau saya sih memaknai luar kepala itu justru nggak ada yang ditahu. Ya seperti itu. Harusnya disimpan di sini dan diresapi. Ya. Dan sekali lagi ingat orang tua kita yang sudah berkorban untuk anak-anakku semua demi masa depan anak-anakku semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang berlebihan dalam kesempatan ini. Dan semoga kalian semua sukses di dunia kerja, dunia nyata. Ya, kalian akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam perubahan, karena perubahan setiap saat terjadi, sehingga kalian harus pintar beradaptasi. Ya, pintar beradaptasi. Itu adalah kecerdasan sosial. Ya, kecerdasan yang satu adalah namanya kecerdasan sosial ketika kita pintar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jangan kaku ya. Karena hidup ini sangat-sangat dinamis. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semangat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi itulah tadi kata motivasi ya dari Ibu Kepala Dinas. Barangkali bisa dibuka sisi pertanyaan satu dua orang. Oh ya. Ya, barangkali yang bertanya. Tadi saya kasih dia bilang bertanya sama Ibu, adakah program beasiswa atau gratis di tempat-tempat Bu tentang pelatihan-pelatihan? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Iya. Anak-anakku semua, Disnaker itu salah satu tugasnya adalah peningkatan kapasitas warga masyarakat melalui pelatihan. Kurang lebih 3 miliar dana saya pelatihan gratis kepada siapa? Warga Kota Makassar yang punya KTP Makassar. Yang bukan KTP Makassar tidak bisa kami layani. Nah, makanya jadi kemarin di sini saya latih 46 ya dari Jobstar. 46 orang saya latih di sini secara gratis program dari Asian Development Bank. Jadi kami dibantu oleh lembaga donor dari luar negeri melatih anak Makassar sejumlah 46 orang. Saat ini lagi saya carikan tempatnya mereka bekerja. Ya, kemudian banyak pelatihan dalam anggaran perubahan juga saya buat Pak yang gratis, terlebih terkhusus warga kota ya. Sekali lagi saya sampaikan warga Kota Makassar
kemudian pelatihan alat berat, pelatihan eskavator dengan apa, forklift, dump truck, banyak tahun ini saya lakukan. SIO itu mungkin kalau SIO saya dengar kalau kita laksanakan di LK itu yang ini. Jadi kemudian pelatihan mengenai konten kreator yang diminati oleh anak-anak sekarang ya, yang dengan apa macam-macam lah. Kemudian media multimedia, kemudian ya kalau ibu-ibu senangnya menjahit, kemudian tata boga, kemudian tata rias, nah itu ibu-ibu senangi. Tapi kalau anak-anak muda, ya itu tadi yang saya sebutkan, barista, konten kreator, kemudian animasi, kemudian mural, kemudian pelatihan daur ulang sampah, ya itu yang diminta oleh warga. Jadi saya ini turun ke lorong-lorong wisata yang ada di Kota Makassar mencari masukan warga. Pelatihan apa? Hanya saya bahan ini. Apa yang kami programkan banyak saya sesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Karena kita tahu bersama bonus demografi ini luar biasa. Kita hadapi bonus demografi, mana lagi mereka semua 2 tahun ini sekolah online. Jadi kita bisa dapatkan ini lulusan online yang kita tidak tahu bagaimana mutu. Kemarin kami melakukan pemagangan ke Jepang, rekrutmen, ya, membuka tentu. Kalau dinasnya tidak, belum Pak, belum tentu karena kan tergantung dari kadisnya. Kalau kadisnya kreatif, Makassar kreatif, nah seperti itu. Kadisnya Makassar ini tidak mau asal-asal, tidak mau asal kerja. Harus sesuai dulu dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Saya tidak tahu kalau dinas lainnya. Makanya banyak saya perubahan saya buat dalam organisasi. Saya kan baru 1 tahun juga di Disnaker Pak. Banyak perubahan yang kami buat. Kemudian saya sangat prihatin dengan adanya 2 tahun mengalami pandemi sehingga banyak alumni-alumni kita yang saya bilang alumni online. Ya, tamatan online. Kemarin waktu kami laksanakan seleksi nasional magang ke Jepang, banyak yang tidak tahu matematika, Pak. Hanya 30% yang lolos. Matematika dasar tambah bagi kurang. Hasilnya sangat mengecewakan. Coba. Matematika dasar mau ke luar negeri nih, Pak. Mau kerja di perusahaan Jepang. Itu dasarnya itu matematika. Sangat mengecewakan. Karena apa? Alumni corona. Artinya mereka itu tamat pada saat mereka belajar pada saat pandemi. Jadi sangat memprihatinkan kualitas daripada sumber daya manusia kita sekarang. Siapa tamat tahun 2021? Siapa? Tamat SMA 2021. Berarti kamu ini alumni online. Terus 2020. Siapa yang tamat tahun 2020? Ingat kan? Ingat kan kita sekolahnya apa? Online kan? Nah, pada saat kalian belajar secara online bagaimana? Belajar tidak? Nah, ini akhirnya apa? Bonus demografi yang kita dapatkan bobrok. Ya benar. Buktinya saya sudah bisa buktikan. Kemarin waktu saya kembali sampaikan, ya, pemagangan ke Jepang, matematika dasar sangat, padahal kita sudah coba. Uji coba, Pak. Matematika dasar tambah bagi kurang. Yang harus cepat dihitung. Karena apa? 2 tahun tidak belajar. Jadi bonus demografi tamatan 2020 2021 rasa juga sangat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kami berharap anak-anak yang tamat 2020, 2021, 2022 untuk banyak belajar kembali. Ya, yang selama ini belajarnya secara online, perbanyak belajar kembali ya.
Karena 2 tahun kalian tidak bertemu dengan guru, tapi ditamatkan, ya tidak? Kasih tamat kita padahal kita tidak belajar toh. Nah, bisa dibayangkan alumni-alumninya gimana? Ya, sehingga saya sarankan anakku semua tetap belajar ya, tetap belajar. Jangan bilang saya sudah punya ijazah, tapi kalau kau dites nanti belum tentu sesuai dengan ijazahmu. Artinya bisa kita bayangkan bahwa kalian betul-betul tidak belajar selama 2 tahun. Harusnya tidak lolos. Harusnya tidak jangan ditamatkan. Belajar kembali. Ya, makanya sekarang karena kalian sudah punya ijazah, kalian harus banyak belajar lagi, ya. Oke, semoga nilai-nilainya ini Pak betul-betul objektif, Ji. Jangan sampai tambah kurang bagi juga, tidak tahu. Baik, alhamdulillah Ibu telah menjawab pertanyaan yang tadi ya kita diskusikan sebelum Ibu datang. Baik, masih ada barangkali pertanyaan? Ayo bertanya. Berani bertanya itu tadi Ibu katakan namanya attitude, sikap Pak di depan umum ingin sukses. Yang bertanya lagi? Baik kalau tidak ada kita kasih dulu aplaus Ibu. Ya, sebagai instruktur sedikit saya komentar Ibu bahwa kepala dinas ini saya satu angkatan. Tadi 91 mulai bekerja. Saya juga 91 mulai bekerja, tamat di kasus saya klinik. Oh, Bu. Angkatan 84, 85. Jadi bicara Jepang, saya alhamdulillah 2 tahun di Jepang. Nah, itu pastinya. Ya, saya waktu di Jepang salah satu itu lihat SD SMP-nya. Satu yang saya bayangkan Bu bahwa di SMP dididik nggak boleh jajan makanan sendiri. Apa ada saya sana? Pada saat itu SD sudah merakit handphone dan 8. Jadi motivasi itu Ibu sudah mengatakan motivasi. Nah, motivasi nah, berjuang melawan hal-hal yang bukan positif, yang bukan negatif, salah di, yang bukan kita berjuang melawan semuanya itu, apalagi sudah teruji di sini kok 1 bulan ya melihat Kota Makassar jangan oleng. Baik, sebelumnya mari kita tutup ini ya. Dan lagi bertanya, ya ada nanti foto bersama dulu. Saya coba panggil dulu